Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Alhamdulillah ya, sampailah kita sekarang pada pertemuan kedua pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis Ekonomi. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihya'id amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Oh iya, sebelumnya ada informasi bagi yang minggu kemarin kalian mensubmit pertanyaan di MMP sudah saya jawab ya. Oke, baik, sesuai dengan RPS, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai hadis tentang jual beli. Oke, karena kita pada minggu ini membahas tentang hadis, maka ada beberapa poin teman-teman yang mana ini juga akan kita ikut pelajari bersama. Yakni poin pertama adalah kita akan mempelajari bagaimana hadis tersebut, pembacaan hadis tersebut secara lengkap ya, baik sanad maupun matannya. Berikut juga penomoran hadisnya. Kemudian, sebelumnya sanad dan matan itu apa Bu? Oke, kalau seumpama secara bahasa, sanad ini kan artinya sandaran, kayak gitu. Jadi sebenarnya sandaran apa sih? Sandaran yang menurut istilah ini merupakan keseluruhan kawi dalam suatu hadis dengan sifat ataupun bentuk yang ada. Nanti kita akan melihat bagaimana sih pembacaan sanad di dalam hadis yang akan kita pelajari bersama. Dan yang kedua, untuk pembacaan hadis yang lengkap itu ada yang namanya matan. Matan ini adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang mana ia akan menjadi isi dari riwayat hadis tersebut gitu. Kemudian poin kedua yang akan kita pelajari adalah terjemahnya per seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan kosakata-kosakata baru dari hadis ini. Otomatis ini akan menjadi penambahan vocabulary kalian, mufradat kalian maksud saya dalam pelajaran bahasa Arab. Oke. Secara tidak langsung seperti itu. Kemudian poin ketiga adalah asbabul wurud. Oke, hampir mirip ya dengan materi kita pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita punya asbabun nuzul, maka minggu ini kita punya yang namanya asbabul wurud, yakni sebab-sebab turunnya hadis seperti itu. Kemudian poin yang keempat adalah status hadis. Apa sih status hadis ini? Bukan jumlah atau tidak ya tentunya. Oke, apakah sahih dan lain sebagainya. Nah, ini adalah status dari hadis tersebut. Kemudian bagaimana penjaluran sanadnya. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke, saya akan memperkecil diri dulu agar teman-teman bisa melihat hadis ini dengan seksama. Baik, hadis yang akan kita pelajari pada hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari-nya hadis ini nomor 3370, yang mana bunyi lengkapnya adalah Hadatsana Ali bin Abdullah akhbarana Sufyan hadatsana Syu'aib ibnu Arqadah qala sami'tul hayyu yuhaddisuna an Urwah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syatan fashtara lahu bihi syataini faba'a yahadahuma bidinarin wa ja'ahu bidinarin wa syatin fada'a lahu bibarokah fi bai'ihi wa kana lawishtara at-turab la ribahan fihi qala Sufyan kanal Hasan ibnul Umar ja'ana bihadal hadis anhu qala sami'tu Syu'aib min Urwa fa'ataituhu faqala Syu'aib inni lam asma'uhu min Urwah qala sami'tul hayyu yukhbirunahu anhu walakin sami'tuhu yaqulu sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al khairu maaf al khairu ma'qud al khairul ma'qud bin nawasil khayli ila yaumil qiyamah qala wa qad ra'aitu fi darihi sab'ina farshan qala Sufyan yashtari lahu syatan ka'annaha adahiyah seperti itu. Wah, cukup panjang ya hadis kali ini karena saya memberikan hadis ini secara lengkap.
Jadi biasanya kalau seumpama teman-teman mendapatkan hadis kan biasanya hanya simpel, ringkas, itu yang diambil adalah isinya. Tetapi kalau pada mata kuliah Al-Quran Hadis Ekonomi, saya akan memberikan kalian hadisnya itu mulai dari hadasana. Nah, ini yang saya sebut sebagai sanad, seperti itu. Penjaluran dari rawinya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu, nanti akan saya bahas lebih detail di poin selanjutnya. Kemudian kita akan mempelajari terjemah perkata dari hadis tersebut. Oke. Hadasana. Nah itu kan untuk kami ya, berarti telah diceritakan kepada kami Ali bin Abdullah akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Sufyan. Nah, Sufyan ini yang sudah mengabarkan kepada kami. Kemudian hadasana, telah bercerita kepada kami Syabib bin Ghurfadah. Syabib bin Ghurfadah qala, kemudian berkata. Nah, Syabibnya yang berkata, sami'tu, aku mendengar al-hayy. Al-hayy itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab, hayyun itu artinya tenda. Tetapi kalau seumpama secara bahasa dalam keseharian, al-hayy itu disebut orang-orang yang di dalam kabilahnya sendiri, seperti itu. Karena kalau di dalam masyarakat Arab, dulu saya pernah cerita ya di PHI, tenda gabung jadi satu, ini disebutnya kabilah. Jadi kalau di dalam hadis ada bilangnya al-hayy, berarti di situ adalah orang-orang yang dalam kabilahnya dia sendiri, seperti itu. Kemudian yuhadisuna, yang bercerita dari, kemudian an Urwah, dari Urwah, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam a'tohu, memberinya. Jadi memberi siapa? Ayo, memberi kepada Urwah ya. Dinaron, 1 dinar. Yashtari lahu bihi, untuk diberikan darinya. Syatan berarti kan menunjukkan satu ya, berarti 1 ekor kambing atau seekor kambing. Kemudian fashtaro lahu bihi. Nah, ini ada sedikit struktur kata yang agak rumit. Fashtaro lahu bihi, kemudian fashtaro, ishtaro itu artinya membeli, lahu untuknya, untuk Rasulullah, bihi dari dinar tadi itu, syataini 2 ekor kambing. Faba'ah, kemudian ia menjual. Yang menjual siapa? Urwah. Kemudian ihdahuma, salah satunya. Salah satu dari apa? Dari kambingnya. Kemudian bidinarin, dengan dinar. Waja'ahu, dan ia datang kemudian kepadanya, maksudnya Urwah datang kepada Rasulullah, bidinarin, dengan kambing, dengan dinar, wasyatin, dan dengan seekor kambing. Kemudian wada'a lahu, kemudian beliau mendoakannya, dibarokah, dengan keberkahan, fi bai'ihi, di dalam perdagangannya. Wakana, dan sesungguhnya, lawishtaro, apabila ia berdagang, at-turab itu artinya debu. La rabaha fihi, ia pasti akan mendapatkan untung. Nah, sampai dari sini kita akan mendapatkan gambaran bahwa di sana Rasulullah pada awal mulanya memberikan 1 dinar ya kepada si Urwah. Kemudian Urwah ini pergi dia ke pasar untuk membeli kambing. Ternyata di dalam pasar tersebut Urwah mendapatkan 2 ekor kambing. Kemudian saat perjalanan menuju Rasulullah, datang ia bertemu dengan beberapa kafilah yang mana mereka ingin membeli kambing. Melihat kambing Urwah, maka ia ingin membeli kambing Urwah. Maka si Urwah ini menjual kambing tersebut, salah satu dari kambing tersebut. Hingga kemudian Urwah ini bisa datang kembali ke Rasulullah bukan hanya dengan 1 ekor kambing
hasil dari 1 dinar yang diperoleh dari Rasulullah. Tetapi dari hasil penjualan itu 1 dinar dan kemudian dengan 1 ekor kambing yang tadi ia beli di pasar. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke terjemah perkata lanjutnya. Nah, ini qala as-Sufyan. Nah, Sufyan ini berkata, "Kana sesungguhnya Al-Husain ibnul Umar, Al-Hasan ibnu Umar." Nah, Hasan ibnu Umar ini ja'ana, datang kepada kami. Oke, bihadal hadis, dengan hadis ini. Nah, anhu, darinya, dari si Hasan. Qala, ia berkata, sami'tu Syabib. Nah, kemudian sami'ahu Syabib, telah mendengar Syabib dari siapa? Al-Hasan ini. Dari Urwah, anil Urwah, min Urwah, setelahnya dari Urwah. Kemudian fa'ataituhu, kemudian aku datang kepadanya. Faqala Syabib, kemudian Syabib ini berkata, ini sesungguhnya aku lam asma'uhu, belum mendengarnya, mendengar berita tersebut. Kemudian min Urwah, dari Urwah, seperti itu. Qala, ia berkata, siapa yang berkata di sini? Syabib, seperti itu. Sami'tu, aku mendengarnya, masih Syabib lagi. Al-Hay, nah orang-orang yang berkemah, atau qabilah, orang-orang dari qabilahnya dia, yukhbirunahu anhu, yang memberikan hadis tersebut kepada saya, kejadian tersebut kepada saya, seperti itu. Walakin, tetapi, sami'tuhu, aku mendengar darinya, yaqulu, ia berkata, sami'tu, aku mendengar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, al-khair, nah kebaikan, ma'qud itu terikat, kemudian bin nawasil khaili, dengan ubun-ubun kuda. Nah, al-khail itu kudanya ya. Kemudian ila yaumil qiyamah, ila sampai yaumil qiyamah, hari kiamat. Qala, Sabi kemudian berkata, wa qad ra'aitu, dan aku telah melihat apa? Fi darihi, di dalam rumahnya. Rumah siapa? Rumah si Urwa. Sab'ina, 70 farshan, kuda. Qala, kemudian berkata, Sufyan tadi yang berkata, kan kalau di dalam bahasa Arab itu dibalik ya. Kalau kita kan Bu Iva berkata, seperti itu. Tapi kalau semua di dalam bahasa Arab dibalik. Jadi kata kerjanya dulu baru orangnya. Bukan Bu Iva berkata, tapi berkata Bu Iva, seperti itu konteksnya. Berarti qala Sufyan, bukan Sufyan qala. Kalau Sufyan yaqulu, menjadi fi'il mudhari, seperti itu. Kemudian yashtari lahu syatan, ia membeli untuknya, untuk Rasul maksudnya itu seekor kambing. Ka'annaha, sepertinya adhiyah, untuk digunakan sebagai kurban, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita menangkap ada 2 penjaluran sanad ya. Yang pertama tadi kita lihat dari Ali, dan yang kedua dari Hasan tadi itu ya. Tapi sama-sama semua ini menceritakan tentang kejadiannya Urwah dengan Rasulullah, seperti itu. Kemudian kita akan sampai kepada asbabul wurud, teman-teman. Jadi apa sih asbabul wurud di dalam hadis ini, seperti itu. Dan ternyata tidak semua hadis ini memiliki asbabul wurud. Salah satunya adalah hadis ini. Di dalam hadis ini tidak ada asbabul wurud yang bersifat khusus, tegas, dan jelas. Dan tetapi kalau seumpama bagaimana Bu kita bisa melihat asbabul wurud, sebab-sebab hadis ini diturunkan, seperti itu. Kita bisa melakukan pendekatan baik secara historis, sosiologis, antropologis, bahkan psikologis, yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui asbabul wurud dari sebuah hadis. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan sebuah riwayat ya dari Abu Hurairah
yang mana dia memiliki kaitan dengan hadis tentang laba perdagangan ini, yakni hadis larangan mengambil laba dalam berdagang dengan jalan menipu seperti itu. Kan tadi kalau Urwah tidak menipu ya, ia dapat 1 dinar dari Rasul, membeli dapatnya 2, kemudian di tengah jalan ada yang mau beli, oke silahkan, akhirnya dia dapat 1 dinar karena dia telah menjualnya dengan 1 dinar, kemudian ia kembali ke Rasul dengan 1 dinar dan 1 ekor kambing seperti itu. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan ini bahwasanya Rasul sedang berpapasan dengan seorang penjual makanan. Lalu beliau bertanya kepada orang itu, bagaimana nih caramu menjual makanan ini? Dan orang itu pun menerangkan apa yang ditanyakan oleh Nabi. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau, masukkan tanganmu dalam makanan itu. Kemudian Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Dan ternyata di dalam makanan tersebut bagian bawahnya ada yang busuk. Maka beliau pun lalu berkata, bukanlah termasuk golongan kami orang yang menipu kami, seperti itu. Dan kemudian juga riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bertemu dengan seorang penjual makanan di pasar Madinah yang sangat menarik perhatian beliau. Lalu kemudian beliau memasukkan tangannya ke bawah makanan yang ada di bagian bawah, lalu mengeluarkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada di permukaan. Maka beliau pun memarahi penjual makanan tersebut dan kemudian berseru, ayuhan nas artinya hai manusia, seperti itu. Jadi nggak khusus untuk orang mukmin saja, tetapi semuanya ya. Ayuhan nas, hai orang-orang, seperti itu. Kemudian tidak dibenarkan menipu di kalangan kaum muslim, beliau bersuruh seperti itu. Dan barang siapa menipu kami dan barang siapa menipu di dalam berdagang, nah dia tidak termasuk pada golongan kami, seperti itu. Jadi inti dari riwayat ini yakni kan dilarang mengambil laba dalam perdagangan dengan jalan menipu. Dengan demikian, jika kita lakukan pendekatan secara historis, maka dapat diketahui bahwa asbabul wurud dari hadis yang kita bahas adalah adanya kebolehan dengan mengambil keuntungan dalam jual beli, yang mana hal ini tidak ada aturan batasan, asal ada keridhaan di antara penjual dan pembeli. Karena kalau seumpama berbanding terbalik dengan hadis penguat yang kita pahami bersama tadi, bahwa adanya larangan untuk mengambil laba yang diperoleh dengan jalan menipu atau dengan cara menyamarkan perdagangan ataupun menyembunyikan cacat barang dagangan, ataupun juga menampakkan atau mengemasnya, kemudian hal ini dilakukan dalam bentuk penipuan. Nah, yang inilah yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, dan tujuannya juga untuk mengecohkan pembeli. Nah, inilah yang dilarang, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Baik, lanjut, kita ada sanad dan status hadis. Oke, apa status hadis yang sudah kita bahas ini? Statusnya adalah sahih, seperti itu. Maka hadis ini kuat. Kemudian sanad. Nah, tadi kan saya sudah bilang ada penjaluran hadis. Baik, mungkin teman-teman nanti setelah video ini selesai kalian bisa mulai mengamati hadisnya. Di situ kan ada ya, hadatsana Ali. Awal langkah yang agar kalian mudah untuk mencari penjaluran sanad adalah cari nama-nama di dalam hadis lengkap tersebut. Kalau nama-nama kan tadi kita bisa tangkap di situ ada Ali ibnu Abdullah yang pertama ya, yang sudah kita baca tadi di awal. Kemudian ada Sufyan, ada Syu'aib bin Arqadah, kemudian ada Urwah, kemudian ada Hasan ibnu Umarah, kemudian ada Syabib, seperti itu. Nah, dari sini kita lihat penjalurannya, ternyata ada 2 kan di situ. Nah, ada yang tadi itu Sufyan, dia ambilnya dari Hasan. Nah, tapi Sufyan juga ambil dari Ali, seperti itu. Tapi ke bawahnya yang berbeda. Kalau semua yang dari Ali, berarti dari Ali ke Sufyan, kemudian ke Syabib bin Arqadah, kemudian dia taunya itu, matanya itu ada si Urwahnya, seperti itu. Kalau seumpama yang
Sufyan dari Hasan tadi, Hasan ibnu Umar, kemudian ke Sufyan, kemudian dari Sufyan dia ke Syuaib. Kemudian apa yang diceritakan adalah tentang Urwah, seperti itu teman-teman. Kemudian, nah alhamdulillah kita sudah ada pada slide terakhir ya. Oke. Nah, ini ada soal yakni apa sih yang dimaksud dengan sanad dan matan yang sudah kita pelajari bersama. Saya ingin tahu apa yang sudah kalian tangkap dari materi hari ini, dan kemudian saya ingin teman-teman memberikan tanda letak. Mana nih sanadnya pada hadis tersebut? Mana nih matannya? Seperti matan itu apa tadi? Nah, oke, kalian bisa rewind apa yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selesai sudah materi kita hari ini. Mari kita tutup belajar kita dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.